Apa tuh? Udah banyak di rumah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'a rushdah amma ba'da Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi Wa azwajihi wa dhurriyyatihi Wa ahli badihi al-kiram Wa jami'i ummatihi Wal muslimina wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat Aina al-kanu khususun al-Qadah kitab Syekh Ahmad Al-Hashimi Syaikhlillahi lahum al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sampai 765. Ajibtu lil muslimi itu. Oh, gitu. Iya. Ajibtu li talibid dunya wal mautu yatlubuhu wa ajibtu li ghafilin wa laysa bi maghfulin anhu wa ajibtu li dhahikin mil afihi wa la yadri arudiya anhu am suhita. Rawahu Ibnu Adi an Ibni Mas'udin. Ajib tuh saya heran. Litolibid dunia, orang yang hari-harinya cuma nguber dunia. Pulang gelap, berangkat gelap, pulang gelap. Untung udah tak ke Depok gimana. Kalau sekarang nginep bisa nggak? Parah. Dulu pulang pergi, sekarang malah nginep. Saya heran orang yang nguber dunia wal mautu, dan kematian lihat lubuhu, nguber dia. Dia nguber dunia sementara mati nguber dia. Lah tinggal cepetan yang mana? Takutnya kita nguber belum dapat, mati udah nguber kita. Belum kaya udah mati. Masih mending lah daripada kaya bentaran mati. Kaya baru 2 minggu gitu man ya, dapat proyek tembus. Karena biasa megang uang paling banter 2 juta, ini 2 M. Waduh, stroke, kaget mati. Aduh. Kata ini mati ya. Yang bahagia orang lain Haji. Iya. Begitu dia meninggal, bininya masih muda. Ya, mobil baru, rumah baru, kata yang nemu alhamdulillah. Tapi aman surga ya man ya. Enggak perlu pilih surga man. Wa ajib betul, dan saya heran li ghafilin, pada orang yang lupa. Walaisa bimaghfulin anhu, padahal yang dilupakan itu nggak pernah lupa. Maksudnya orang pada lupa mati, padahal mati nggak pernah lupa dia. Kapanpun, dimanapun, kalau memang udah saatnya yo mati. Tapi kalau inget gitu ntar kerjanya males. Makanya ada makalah, ini bukan hadis ya, tapi kadang penceramah yang kurang teliti nyebutnya ini hadis, ini bukan hadis. Ikmal li dunya ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Kalau lagi kerja, bayangin kita akan hidup 1000 tahun, biar kerjanya semangat. Tapi kalau lagi ibadah, ingat besok mati, biar ibadahnya juga semangat. Ini kadang malah kebalik kok. Ayo lagi kerja ingat mati, yo lemes.
Wes. Pulpen. Wes apa-apa, mentak mulai jam 9 baru kasih tahu. Biarin, bentar kalau jam 9 baru kasih tahu. Oh itu dia. Gara-gara cuaca hijau ya. Kirain ingat. Kirain sengaja habis dari ini. Semuanya nyariin deh Wa ajibtu li ghafilin wa laysa bimaghfulin anhu, dan saya heran orang yang sering lupa mati padahal mati enggak pernah lupa dia. Nah, hadis itu tadi itu bukan hadis ya, makalah ulama. Ikmal di dunia kakaan naga ta'ishu abada. Kerjalah seakan-akan kita akan hidup 1000 tahun atau akan hidup selamanya. Tapi wa'mal li akhiratika, tapi ibadahlah ka'anna katamu tuhoda, seakan-akan besok mati. Narapidana yang mau dieksekusi mati, misalnya besok mau eksekusi mati, yakin itu malamnya tahajud gak berhenti-berhenti. Apa kira-kira main gaple kali ya? Terakhir. Enggak, saya yakin pokoknya dulu siapa gembong narkoba itu Freddy Budiman ya. Iya. Begitu mau dieksekusi mati kan dia ibadahnya tekun kan, udah tahu mau mati. Lah kita ini ibadah nyantai-nyantai karena kita nggak tahu. Padahal ya bisa jadi ya Pak ya. Lagi tenang, mati. Amit. Mati lampu. Mati lampu maksudnya mah. Kayak Habib Umar, Bib, ini udah sepuh, jangan merokok, ntar kalau mati gimana? Biarin ada korek ini. Kata dokter itu maksudnya Habibnya yang peringatin, kata Habibnya dimaksudnya rokok. Biarin, kalau rokok, kalau mati masih ada korek, nyalain lagi lah. Wa ajibtu, dan saya heran lidhahikin, orang yang tertawa mil afihi, memenuhi mulutnya. Tertawa aja. Tapi kalau orang manyun aja. Walaya daripada dia nggak tahu dia apakah ibadahnya itu diridhoi anhu dari orang tersebut, amsuhito atau sebaliknya dimurkai. Ketawa aja, kayak nggak mikir bahwa ibadahnya itu diterima apa enggak. Tapi kalau susah ya malah bahaya, seakan-akan kayak nggak pernah ngerasain nikmatnya karunia Allah. Maka yuk mending ketawa ya. Happy, bahagia. Makanya kalau di nasihat, bukan nasihatnya, pengajiannya Gus Bahar itu kan ada 2 orang ulama yang thariqahnya berbeda. Yang satu Al-Habib Abdullah Alwi Al-Haddad yang ngarang Rotibul Haddad itu, sama Abu Hasan Asyadili. Ini 2 orang ulama tapi pemikirannya berbeda. Kalau Al-Habib Abdullah Alwi Al-Haddad itu thariqahnya nangis. Terus pokoknya seakan-akan itu takut nanti kalau suul khotimah, takut ibadahnya enggak diterima. Tapi kalau sebaliknya Abu Hasan Asyadili enggak. Wes pokoknya saya hidup mah saya bikin happy, ketawa aja. Saya yakin Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pemberi rahmat. Ya saya ketawa aja. Makanya kalau ngaji ke Abdullah Alwi Al-Haddad, hawanya yang nangis aja susah. Tapi kalau ngaji ke Abu Hasan Asyadili ketawa, terus saya guyu wong Allah Maha Pemurah. Ya sama-sama ada patokannya. Kalau yang ini nih, ini thariqahnya Alwi Al-Haddad. Kalau thariqahnya Abu Hasan Asyadili ada hadis inna min khiyari ummati yadhakuna jahrun min sa'ati rahmatillah. Sesungguhnya umat pilihan itu kalau ketawa los. Wah, kayak Pak Yusuf gitu. Ketawanya los karena yakin betapa maha luasnya rahmatnya Allah. Jadi sama-sama ada dalilnya. Ya tinggal milih yang nangis-nangis atau yang ketawa-ketawa. Kalau saya ya milih yang ketawa-ketawa. Ya bahagia. Nanti jangan ketawa sendirian. Bismillahirrahmanirrahim. Ajibtu, saya heran liman yashtari al-mamalik, kepada orang yang membeli budak bimalihi dengan hartanya, summa yu'tikuhum, kemudian ia memerdekakannya.
Kaifa bagaimana la yashtari ia tidak membeli al-ahrar orang-orang yang merdeka bima'rufihi dengan kebaikannya. Fahuwa a'dhamu sawaban dan itu lebih besar pahalanya. Sama-sama menolong orang yang merdeka, tapi kan sekarang tidak ada merdeka budak, semuanya merdeka. Artinya sama-sama memberi bantuan. Kalau bantuan itu tepat sasaran, pahalanya lebih besar. Walaupun seandainya ada orang memberi bantuan kok salah sasaran, ya tetap berpahala. Umpama ada orang yang Assalamualaikum, langsung kita bantu, kita kasih 5.000. Besoknya kita ketemu dia naik Fortuner. Ternyata itu yang 5.000 dari kita itu buat tambahan cicilan Fortuner. Itu dalam Riyadhus Shalihin, dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada kisah orang sedekah salah sasaran. Ada orang sedekah, ya sedekahnya karena nggak pengen diketahui. Ya kalau kayak di sini ya hamba Allah gitu aja. Lah orang itu punya kebiasaan naruh sedekah tapi di soft barisan sholat. Misalnya soft pertama cepet, soft kedua gocap, soft ketiga 25, soft ketiga 10, soft keempat 10.000, soft kelima goceng. Wah kalau gitu ada di sini seru kali ya. Oh iya. Lah itu zaman orang tersebut terkenal pelit sama anaknya. Sama anaknya pelit, tapi kalau sedekah ya tadi itu ditaruh di soft barisan. Nah kemudian ketika orang itu naruh, anaknya ngebuntutin dari belakang. Begitu bapaknya keluar, itu duit diambilin semua sama anaknya. Sehingga satu hari ada orang yang datang ke dia, Pak, biasanya ngasih sedekah di soft barisan kok enggak? Loh, ngasih kok? Enggak ada, ngasih. Wah akhirnya hilang kan? Begitu dia ini diintip, wah ternyata anaknya yang ngambil. Kemudian bapak sama anak ini ngadu dua-duanya ke Rasulullah. Ya Rasul, saya itu maunya niatnya ngasih sedekah ke orang-orang, bukan ke anak saya. Lah ini malah yang ngambil anak saya. Lah terus si anak dia bilang, loh bapak saya kan sedekah sama jamaah, saya kan jamaah juga. Kata bapaknya, tapi bukan kamu. Ya pokoknya saya jamaah. Akhirnya Rasulullah wes. Nggak usah kekiran. Asal kamu niatnya sedekah, mau yang nerima siapa, yang ngambil siapa. Kalau kamu memang niat sedekah, ya ada pahalanya sedekah. Dan sekali-kali pengen nyedekah orang kaya boleh man. Umpama ya kan. Lah sedekah sama orang miskin mulu, sekali-kali lah sama orang kaya gitu. Kayak sama kayak garengin laut ya man ya. Artinya sedekah yang tepat sasaran itu nilainya lebih besar daripada yang tidak, tapi tetap sama-sama ada pahalanya. Man la ya'uduka wa ahdi liman la yuhdi laka. Ini bentuk fi'il amar, perintah. Kunjungi, datangi. Eman la ya'uduka, orang yang tidak pernah mengunjungimu, orang yang enggak pernah mendatangimu. Kita itu kadang melakukan kebaikan kan masih terpengaruh kebaikan orang lain ya. Kalau orang lain itu baik ke kita, ya kita balik baik ke dia. Tapi kalau orang lain itu enggak baik, ya wis males kita ya. Wa ahdi, dan berilah hadiah liman la yuhdi laka, kepada orang yang enggak pernah memberi hadiah. Wah ya berarti abot ya. Iya. Kita mengunjungi orang yang enggak pernah mengunjungi kita, itu abot. Kalau kita mengunjungi, kita main ke rumah orang yang sering main, enteng ya. Lah tiba-tiba kita main ke rumah orang yang jelas lu malah kadang dicurigai ya. Ada apa? Kalau yang berkunjung Pak Eko sih warga RT3 udah tahu ya Pak Eko ya. Bulanan.
Kalau nggak bulanan ya kaleng. Udah tahu. Umpama yang nggak pernah tiba-tiba kok berkunjung, malah ini ada apa ini? Apa ini? Kalau umpama saya tiba-tiba berkunjung ke rumah siapa kayak itu yang nggak pernah saya datengin, itu orangnya dari dalam tuh Bingung. ini ada apa ya? Salah apa? Ada salah apa ini saya kok tiba-tiba? Apalagi yang datang bawa polisi gitu ya. Waduh. Yang punya rumah malah bisa jantungan nih. Lalu padahal ya man la ya'uduka. Ini artinya berbuat baiklah kepada orang yang tidak baik. Wah ini apa. Wong kita ngimbangi aja berat ya. Apalagi ini malah kita berada di atasnya. Berkunjung main ke rumah orang yang nggak pernah main ke kita, mau silaturahim orang yang nggak pernah silaturahim ke kita. Apalagi kita merasa tua. Umpama ya, kita punya adik yang tinggalnya jauh. Adik itu nggak pernah main-main ke rumah kita. Lah kok tiba-tiba kita main ke rumahnya kayaknya kok ya abot ya. Kecuali kalau kita mau minjem duit ya. Lah kok tiba-tiba lah kalau kita ditanya orang, Mas gak pernah main ke sono ngapain? Saya yang tua kok, nah, gitu ya. Umumnya kan gitu ya. Nah, iya. Padahal Rasulullah ngajarinya kunjungi orang yang gak pernah kunjungi. Kalau kita silaturahim ke orang yang sering silaturahim wis biasa. Ini Rasulullah pengennya umatnya itu jadi yang luar biasa. Tapi ya itu kalau gak pernah malah bahaya. Aku dicurigai gitu. Waduh ini tarikan apalagi yang datang pengurus RT ya. Ya Pak RT ya. Pak RT ngumpul. Berat ya. Wa ahdi man la yuhdilaka, dan berilah hadiah kepada orang yang enggak pernah memberi hadiah, beri oleh-oleh. Orang yang kita nganterin sesuatu ke orang yang pelit sama kita itu ya apa dia? Wih, susah banget. Oh, kelas berat itu pokoknya. Kadang ada orang berbuat baik lah, nonton TV, nonton sinetron. Cuman kalau laki-laki sih biasanya nggak begitu itu. Mak itu nonton sinetron ada peran utama di dolimi. Begitu udah mau akhir sinetron biasanya kan yang didolimi menang ya. Itu kadang penonton sewot. Kalau dimaafin, pokoknya dipenjarain aja malah dimaafin. Padahal sinetron gitu. Tapi kalau zaman sekarang kalau ini saat kalau kita ngunjungin orang, kita beli hadiah bagi orang yang belum pernah datang ke rumah kita ya. Kadang-kadang kalau orang sekarang ini pun jadi gaji sama kita. Lah iya dicurigai. Dikasih dia diracun. Dia takut. Lah wong kita ada orang dicurigai berbuat jahat. Dipukulin. Lah kemudian ada yang nolongin. Kita sewot sama yang nolongin loh ya. Ini loh lagi rame-rame begal ya. Daerah Cilincing itu kan lagi rame-ramenya begal. Umpama ada yang dicurigai ketangkep digebukin. Lah kemudian ada yang ngalang, jangan digebukin. Loh, kita ikut sewot kok sama yang ngalang-ngalang itu. Kalau langsung sudon malah jangan temennya ini. Kelas kita ini begitu ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ajja hajarun ilallahi ta'ala. Ajja itu apa ya? Demo, protes. Soha, terjemahannya tafsirnya soha itu bersuara lantang, protes berarti ya. Di situ apa artinya? Mengeluh. Sama Pak Ustaz, mengeluh, soha, aja mengeluh. Hajarun batu ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Protes berarti ngeluh. Ilahi wa sayyidi abadtu kakada wa kada sanatan. Ilahi wahai Tuhanku, wa sayyidi wahai Tuanku, abadtuka, saya menyembahmu, kada wa kada sanatan, sekian tahun. Jadi tidak disebutkan berapa tahun ya. Kada wa kada sanatan itu artinya sekian tahun. Summa ja'altani fi ussi kanifin, kemudian engkau jadikan aku, ussi kanifin, tempat yang rendah. Kalau di situ apa Pak? Artinya fondasi ya, berarti fondasi kan tempat yang paling bawah ya. Fondasi kampus nih. Malah fondasi kampus terjemahannya. Ussi kanifin, tempat yang paling bawah. Ya batu kan ya memang buat paling bawah ya.
Ya Allah, ini saya ini hambamu yang ibadahnya sekian tahun, lah kenapa saya selalu ditempatkan di bawah? Batu memang selalu di bawah ya. Faqala, maka Allah menjawab, awama tarda an adaltu bika an majalisil qudati. Awama tarda, apakah kamu enggak ridho? Apakah kamu enggak rela? Ridho kalau Arabnya, kalau kitanya ya rela itu tadi. An adaltu, tafsirannya apa ini? Ai hawaltuka, aku tempatkan. Betul ya? Apa jauhkan? Jauhkan. Hawaltuka, haula pindah. Pindahkan itu. Awama tarodo, apakah engkau enggak ridho, enggak rela an adal tubika, aku jauhkan engkau an majalisil qudoti, dari majelis qodi. Qodi itu hakim, perhakiman yang ternyata banyak pengadilan tapi sulit mencari keadilan. Wong KUHP kasih uang habis perkara, wani piro. Orang kehilangan ayam lapor, jadi kehilangan kambing ongkosnya. Nah, iya, orang kehilangan kambing lapor, ongkosnya sapi. Orang kehilangan sapi lapor, ongkosnya mobil. Ya terus akhirnya gak ada yang lapor. Kalau sekarang ya no viral, no justice. Kalau nggak viral ya nggak ditangani. Kalau viral dulu baru ditangani. Kan betapa banyak kasus yang dibongkar lagi gara-gara viral. Udah sekian tahun ya, kayak di Cirebon gitu. Udah bertahun-tahun mendem, begitu diviralin diusut lagi. Lah ini seakan-akan betapa buruknya majelis pengadilan tapi yang tidak ada keadilan. Sampai Batu yang protes, apa kamu mau saya tempatkan di situ? Kamu itu udah bagus, saya jauhkan dari tempat-tempat yang begitu. Ini bahasa-bahasa penuh bahasa apa ya? Kinayang loh kalau bahasa Arabnya. Kalau bahasa kita apa? Kiasan, bahasa kias. Betapa tempat pengadilan yang enggak ada keadilan itu seburuk-buruknya tempat. Maka ada hadis lain mengatakan hakim itu kaki yang sebelah di surga, yang sebelah di neraka. Tinggal keputusannya sebelah mana. Wong yang benar di penjara, yang salah tertawa. Begitu kata dunia. Pak sih. Iya, yang benar di penjara, yang salah tertawa. Bismillahirrahmanirrahim. Udzibat, disiksa. Imra'atun, seorang wanita, fi hirratin, karena masalah kucing. Makanya orang sampai takut kucing, katanya binatang bikin kualat. Ya aslinya bukan hanya kucing loh. Cuman memang ada hadisnya. Ada seorang wanita, ini hadisnya sahih. Banyak di kitab-kitab belum memuat hadis ini. Udzibat imra'atun fi hirratin. Ada seorang wanita yang di neraka itu disiksa hanya masalah kucing. Sajanatha, yang kucing itu dikerangkeng, dikandangin, hatta matat, sehingga kucing itu mati. Ya bukan hanya kucing ya, burung. Nah kok nggak dikasih makan sampai burung itu mati. Biar ngaji pagi, sore, siang, malam, nanti burungnya nuntut. Pokoknya saya nuntut, wong saya dikandangin nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Cuman memang teks hadisnya kucing, maka sampai-sampai orang takut kualat sama kucing. Yang konon ceritanya katanya ya, kalau ada bawa mobil nabrak kucing, dibungkus pakai baju. Begitu ya. Saya baru dengar ini, makanya belum pernah lihat langsung, belum pernah. Nah kalau nabrak orang, kabur. Nabrak kucing ketakutan, nabrak orang kabur. Kalau dulu saya pernah ngontrak, itu kucingnya nggak mati sih. Ya kayak begini loh, dia buka gerbang, keluarin sepeda, dia kan dagang bakso. Ada kucing tiduran, ditabrak pakai sepedanya, kucingnya nggak apa-apa, lari kucingnya. Nah, saya tahunya itu Pak D itu
namanya Pak Diparno almarhum ya. Karena kontrakan sebelah saya. Itu 3 hari nggak dagang. Saya tanya Pak D, loh kok nggak dagang? Iya, saya lagi kena apes. Apa? Nabrak kucing. Pikir saya kucingnya mati. Ini kucingnya mati dikubur di mana Pak D? Enggak, kucingnya lari. Lah kok sampai ketakutan? Wah, itu paling apa bawa kalau orang Solo apa bilangnya ya? Lupa saya. Itulah. Bilahi apa ngomongnya ya? Ya. Pak Ustadz ya? Kalau orang Jawa-Jawa sono ngomongnya apa? Bilahi apa? Tulak kalau orang Betawi. Bukan pokok bilahi kan? Iya, balak bilahi. Sampai dia 3 hari akhirnya ngadain selamatan. Cakep. Ya mending kalau selamatannya kayak kita ya mending Pak. Bukan cuma nasi yang cuma segini tuh dikasih ada terasi, ada bawang merah, ada cabai taruh di kolong. Oh, Karena ya masih kejawennya masih kenceng. Kirain undang sedang. Nah, kalau udah makan-makan seneng saya Pak. Kalau perlu mah kucing saya taruh di depan gerbangnya semua. Pokohar. Lah, ada yang dimuliakan karena kucing, ada yang ini ya karena kucing. Ada namanya Abdurrahman bin Sahr, sampai dikenal Abu Hurairah. Abu Hurairah itu Abu itu bapak, Hurairah itu kucing kecil. Karena Abu Hurairah itu memang demennya kucing. Namanya Abdurrahman aslinya. Sampai dia menjadi sahabat terdekat, perawi hadis terbanyak kan Abu Hurairah dibanding sahabat-sahabat yang lain. Ya karena dia memang demennya kucing. Lah ada kisah wanita yang diadab masuk neraka ya gara-gara kucing. Fadakhalat dan wanita itu masuk fihannar ke dalam neraka. La hiya amat hawasaqat haid habasatha. Yaitu sebabnya kucing itu nggak dikasih makan, nggak dikasih minum ketika kucing itu dihabasatha. Habasatha itu dikurungi. Wala hiya tarakatha, dan dia itu tidak meninggalkannya atau membiarkan kucing itu takulu min khosyashil ardi, makan serangga tanah. Wes pokoknya kucing itu nggak dikasih kesempatan untuk makan apa aja. Kalau ditaruh di tanah kan dia masih nyeker-nyeker tanah, tahu dapat coak apa dapat apa itu coro apa kan bisa dimakan apa coro kok. Orang-orang apa ya? Kalau orang sini apa namanya? Kalau orang kampung saya orang-orang ya. Lah kalau taruh di tanah kan masih, lah ini taruh di atas batu mungkin. Lah iya yang orang-orang yang tangannya bisa begini-begini loh. Yang rik. Apa namanya? Daang. Kalau orang kampung saya dulu waktu kalau bikin bata merah itu paling musuhnya yaitu orang-orang. Lah iya ngurek. Bata baru dicetak, ada orang-orang hancur semua pokoknya. Musuhnya tuh kan saya dulu kan waktu SMP kan kerja bikin itu, bikin bata merah. Terus musuhnya orang-orang. Lah ini kucing gak dikasih makan, dikandangin, gak dikasih minum, akhirnya sampai mati. Lah ini maksudnya ini ajaran Islam perikucingan ya ini. Sampai kalau ada dalam kitab Sulamut Taufik kalau nggak salah ya, hewan yang mau kita bunuh silahkan dibunuh, tapi jangan disiksa. Kalau mau bunuh ya sekalian bunuh. Ini kadang coak. Kalau kita kesel kan kita gini ya, sampai begini ada plek habis subuh nggak mati. Kuat kalau cowok. Tikus sama tikus bisa. Ya kalau mau matiin sekalian. Ini kadang disiksa dulu. Saking keselnya sama binatang itu kadang disiksa dulu. Kalau zaman kita kecil dulu, kalau ngaji kan pakai apa namanya teplok ya. Lah itu kalau pas habis musim hujan kan laron banyak loh. Itu saking keselnya, bukan kesel lah ya, gemes kok sambil nunggu ngantri ngaji. Iseng itu laron sayapnya dipredeli, habis itu kakinya tinggal gelundang kasihan. Kalau mau matiin sekalian, jangan disiksa. Nah, makanya sampai kalau ada orang nyembelih suruh najemin pisaunya itu kan biar nggak kelamaan. Terus ada, saya punya kitab apa lupa namanya, pokoknya etika nyembelih binatang itu. Lah binatang yang lagi nunggu antrian jangan taruh di deket
Iya, jangan diliatin. Nah, pokoknya jangan taruh di situ. Dia kena mental, kasihan. Udah potong udah mati dulu. Lupa saya kitabnya, cuman ada itu etika nyembelih binatang itu. Makanya saya juga nggak berani nyembelih binatang. Kalau lupa bosan. Kalau lupa misalnya. Lupa apa? Nyerah ayam nih. Wah. Orang kandang. Wah, itu kayaknya nyemot nyindir RT kayaknya itu. Lupa kan dikasih makan. Iya, 3 bulan Pada kampung. lumpur gitu. Lah, yang namanya lupa, yang mana lagu lupa. Kampung. Pulang kampung. Aja tuh. Pulang kampung 2 minggu mati. Mati. Orang lupa mah gak ada hukuman. Wong orang puasa makan aja boleh kalau lupa. Uridat alayya ummati bi a'maliha hasaniha wa sayyi'iha. Uridat itu ditampakkan, disuguhkan. Kalau situ di mana ya Pak Ustaz? Diperlihatkan, ditampakkan. Alayya kepadaku ummati umatku bi a'maliha dengan amal-amalnya. Hasaniha baik yang amal yang baik, wa sayyi'iha maupun amal yang buruk. Rasulullah itu berarti tahu, diperlihatkan oleh Allah kita ini lagi ngapain tahu, lagi ngaji tahu, lagi main gaple kuping kejepit ya tahu, botol air buat kalungan ya tahu. Rasulullah melihat, oh ternyata ini. Uridat alayya diperlihatkan kepadaku ummati umatku bi'amaliha dengan amal-amalnya, hasaniha baik amal yang baik, wa sayyi'iha atau amal yang buruk. Oh ternyata pura-pura bantuin kota amal ngitung ternyata diselipin di peci ini orangnya. Jadi Rasulullah itu kayak di ruang monitor CCTV gitu kali ya. Lihat semuanya. Ini umatmu nih, selawatannya rajin, ngentit kota amal ya rajin yang ini nih orangnya. Jadi keuntungan. Fara'aitu fi mahasini a'maliha. Fara'aitu maka saya melihat fi mahasini a'maliha di deretan amal-amalnya yang baik. Di antaranya ima total ada anit tariq, menghilangkan, membuang gangguan di jalan. Ada beling, ada apa, paku, kawat, terus dipinggiri, diamani. Nah kalau bikin polisi tidur gimana? Pak Sulaiman, kalau bikin polisi tidur gimana ini? Polisi tidur itu mengganggu apa enggak sih? Polisi tidur ini. Kalau datar sih nggak apa-apa, kadang lancip banget. Oh, saya pernah nganu kaso kotak malah. Ada yang tambang kapal apa itu? Kapal ya, koin. Yo tergantung ayo. Tergantung. Kalau kita yang lewat bilangnya ganggu, tapi kalau kita yang punya depan rumah demi keamanan. Ya terus akhirnya ya wes 50-50 lah ya. Kata kita yang lewat, apalagi sambil yang dorong gerobak itu ya. Dorong gerobaknya mie ayam apa-apa itu kan ada airnya banyak kan ya. Polisi tidur kecil tinggi, wah nyakit itu. Kalau yang ini gede kan enak ya. Bikin yang enak lah yang gede. Paling bagus itu di kedok. Wah, dilobangin gitu ya. Patah pelok. Nah, ya kata yang lewat ya ganggu, tapi kata orang yang punya depan rumahnya ya demi keamanan. Yus akhirnya 50-50. Ada yang bikin kotak jalanan. Kayak ban dibikin kotak ya lah, coba. Udah dicor halus kan. Dibagi. Jatuhnya 3 meter kasih polisi tidur. Apalagi kayak di itu apa? Kombo sana loh, HI. Itu kalau naik motor kenceng terasa telur mau retak Pak Ustaz sini. Banyak kan. Banyak. Apalagi motor shocknya mati, waduh. Kayak motornya Tile. Aduh, terasa telur mau retak aja. Kalau lewat itu pelan. Lah, kalau kenceng Iya. ya Allah.
balik lewat situ habis onderdilnya pada copot. Wa ra'aitu fi sayyi a'maliha, dan saya juga melihat di deretan amal buruknya. An-nukhamah, meludah, fil masjid, di masjid. Kalau dulu kan masjid nggak kayak sekarang. Dulu ya pokoknya padang pasir, cuma dikasih kayak itu Pak Pringadi bikin arena burung itu. Cuman di situ papak 4, terus tempat mimbar hanya ada tempat untuk khusus khutbah khotib tok. Ya segitu tok. Lah kalau mereka sholat ya, kalau yang nggak bawa alas ya langsung ke pasir. Lah kadang itu ada yang meludah di situ, artinya ngotori masjid. Lam tudfan, dan dia tidak mau ngubur ludahnya. Lah kalau meludah tapi langsung diuruk kayak kucing habis. Nah, langsung diuruk nggak apa-apa, tapi kalau nggak di kan di Bulughul Maram itu kan ada riwayat ketika Rasulullah lagi ngumpul para sahabat di masjid, tiba-tiba ada orang nyebutnya Badui. Badui itu pedalaman dari Arab, suku Arab. Langsung kencing di situ. Lah kalau kira-kira ada orang kencing di tengah masjid, itu di push apa di atapin? Lah saat itu yang Umar orangnya kan wah galak kan, langsung nyabut pedang, orang itu mau ditebas lehernya. Kata Rasul, biarin, nanti kalau kamu acung-acungin pedang dia lari, kencingnya malah. Lah iya malah kewer-kewer kemana-mana, harus biarin biar tuntas dulu. Lah kalau udah tuntas lah baru. Nah itu namanya orang pedalaman nggak tahu bahwa ini masjid, karena masjid dulu kan nggak kayak sekarang ya, cuma patok 4. Nah, iya. Terus pasir. Ya orang nggak tahu. Lah orang nggak tahu. Lah di antara termasuk dihitung keburukan itu orang yang meludah di masjid tapi tidak mau bersihin, atau bahasa gampangnya orang yang ngotori masjid tapi nggak mau bersihin. Kadang ada yang tidur nggak mau pakai alas, ngiler di situ. Lah iya kalau dia bisa jaga diri nggak ngiler, kayak ngiler nggak apa-apa, yang penting pokoknya mau ngepel bersih aja. Lagi melukis. Lukis. Naruh kolor di beduknya di sini. Buang. Dosa itu ya. Hah? Dosa itu. Ayo wes itu hadisnya bacain lu. Di sini. Ada di sini. Anu apa? Buletin. Lah kalau kolornya bersih nggak apa-apa. Tapi paling ngerusak pemandangan. Res, besok kalau itu lagi taruh di imam deh. Tempat kunci Rambutan, taruh di mimbar, jembreng di mimbar. Itu kolor apa? Takutnya dibilang gendongan bayi. Takutnya dibilang gendongan bayi. Di YouTube ada kan itu? Karena kolornya gede, dibuntel langsung buat gendong anaknya. Malah simpaknya pada bolong ya. Ngerusak pemandangan masjid termasuk deretan dari keburukan itu. Masjid dibangun bagus, rusak pemandangan. Beduk mahal-mahal buat jemur semak. 8 juta itu. 8 juta nggak ada harga diri. Bismillahirrahmanirrahim. Ifu an-nisa'in nas ta'ifa nisa'ukum. Ifu, jagalah kehormatan. An-nisa'in nas, wanita dari keluarga orang lain. Ta'ifa nisa'ukum, maka akan terjaga kehormatan wanitamu. Ini kan kayak kalau agama lain namanya hukum karma ya. Kalau agama kita ya hukum sebab akibat. Kalau kita menjaga kehormatan wanita lain, maka keluarga kita yang wanita kehormatannya ya akan dijaga. Tapi sebaliknya, gimana ya, macarin sono seminggu beda, macarin sono seminggu beda. Nanti kalau kita punya anak perempuan, nggak jauh-jauh nasibnya akan begitu.
Ya ngomong Rasul pasti bener ya. Ifu anisa innas ta'if wanisa ubu. Kalau kita jaga kehormatan wanita orang lain, maka wanita keluarga kita ya akan terjaga kehormatannya. Wa barru abaakum, dan berbuat baiklah kepada orang tua kalian, tabarrakum abnaukum, maka akan berbuat baik kepadamu anak-anakmu. Bahasa gampangnya, kelakuan anak-anak kita ke kita itu akan sama persis dengan kelakuan kita ke orang tua kita. Jadi apa itu namanya? Turun temurun karma. Kalau kita dulu bentak-bentak bapak, nanti anak kita ya ganti akan bentak-bentak kita. Wis begitu. Wa barru abaakum tabarrakum abnaukum. Berbuat baiklah kepada orang tua kalian, maka anakmu akan baik kepada madamu. Nah, segitu gampangnya. Wa man atahu akhuhu mutanassilan falyaqbal dzalika minhu. Wa man, siapapun atahu yang mendatangi akhuhu saudaranya mutanassilan karena ingin menyambung silaturahim atau meminta maaf, falyaqbal dzalika minhu, maka terimalah. Muhiqqan, baik dalam posisi benar, karena au mubtilan atau posisi salah. Yang didatangi atau yang mendatangi? Apa? Kalau yang di sini yang didatangi. Yang didatangi mutanasilan. Iya. Waman, intinya kan begini. Kalau ada orang datang ke kita minta maaf, maafin. Walaupun apa yang salah tahu siapakah dia apa kita. Intinya begitu. Cuman kadang kalau ada orang datang minta maaf, itu kita kan berada di posisi menang ya. Biasanya ya, oh sorry. Ya ingat apa dulu kelakuan sama gua. Kalau bahasanya orang Betawi gitu aja ya. Sorry. Najis tralala. Ada najis tralala. Oh, ternyata selain mukhafafah, mutawasithah, mudaghalah, ada tralala ya. Najis. Ya, kalau ada orang datang minta maaf kita, berarti kan kita di posisi menang kan. Nah, Rasulullah nyuruhnya falyaqbal, wes terima. Padahal ya belum tahu yang salah siapa. Wong kesalahan itu kadang kan yo apa ya? Multi tafsir ya. Satu sisi nganggap salah, satu sisi yo nganggap bener. Yes, begitulah. Allimu auladakum as-sibahata war-rimayata. Allimu, ajarkan anak-anak. Allimu, ajarkan oleh kalian auladakum, anak-anak kalian. Wah, ini kalau saya nggak bisa ini. As-sibahah, berenang. Tuh, padahal Madinah jauh laut ya. Lah kok Rasulullah ngajarin supaya anak-anak orang Islam diajarin berenang. Maksudnya apa? Artinya yo biar anaknya sehat, olahraga. Warimaya, memanah. Makanya kadang ada kelompok-kelompok tertentu olahraga yang sunnah itu memanah. Renang ya sunnah. Apalagi di kolam renang yang banyak. Apa risiko hai? Udah duluan. Nyangkut. Pas ya bisa. Rasulullah itu memerintahkan para orang tua ngajarin anaknya as-sibahah, berenang, warimaya, memanah. Lah kalau memanah ya, karena dulu memang kegemaran bangsa Arab itu naik kuda sama memanah. Lah kalau berenang, Madinah itu jauh laut. Lah kalau mungkin Nabi tinggalnya di sini, lah ya pantas saya ngajarin anakmu ngajarin berenang, banyak kali, banyak empang ya. Lah Madinah yang kanan kiri cuman padang pasir, gunung batu, bukit-bukit batu, lah kok diperintah berenang. Tapi nyatanya ternyata berenang itu olahraga yang menggerakkan semua ini ya. Iya kan? Semua tubuh gerak kan ya. Olahraga lahir batin. Olahraga lahir batin. Nah, iya.
iya baru paham baru ngeh. Olahraga air batin. Wa ni'ma lahul mu'minati fi baitiha al-mi'zal. Dan sebaik-baik kegiatan para mukminah di rumah al-mi'zal. Nenun. Ini zaman dulu, kalau sekarang pokoknya wanita yang di rumah biar enggak ngegosip aja, biar ada kegiatan. Kan kalau nggak ada kegiatannya ya kegiatannya ya cuman nyari musuh ya Pak Haji ya. Wa idza ja'aka, dan apabila memanggilmu abawaka, kedua orang tuamu, bapak atau ibu dalam waktu yang bersamaan, fa'ajib ummaka, maka datangilah ibumu, artinya dahulukan ibu. Karena hadis yang begitu populer ya, siapa yang paling dihormati? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Satu, bapak. Berarti ibunya 3, bapaknya 1. Wah, baru Pak Mansur yang jalani, yang lain belum. Ini namanya tafsir jalan lain ya ini. Oh, tafsir jalan lain ya ini. Langsung gara-gara pokoknya siapa ya Rasul? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Bapak. Berarti ibunya 3, bapaknya 1. Baru ada berapa, Riz? 1. Orang 2. Kenapa lagi? Emang duluan dah. Bismillahirrahmanirrahim. Amalul jannati as-sidqu wallahu a'lam bis-shawab.